Oke, yang pertama adalah manipulasi list dan juga list comprehension. Manipulasi list pada loop, kita bisa melakukannya bersamaan ya. Beberapa metode yang akan kita cobakan, di sini ada append, ada extend, ada remove. Nah, pertama kita bahas untuk append sendiri. Append adalah menambahkan elemen baru ke dalam list, gitu ya. Untuk sintaks dasarnya kita bisa gunakan nama variabelnya dari list yang sudah kita buat, dot append dalam kurung. Nah, di dalam kurungnya ini kita isikan dengan item yang ingin kita tambahkan. Contoh pertama, misalkan kita ingin menambahkan beberapa nilai baru ke dalam list yang sudah ada. Misalkan kita punya list namanya daftar nilai, kemudian sudah ada isinya, misalkan adalah 70, 80, 90 gitu ya. Nah, kita untuk refresh kita coba dulu untuk satu nilai saja. Daftar nilai .append, misalkan kita tambahkan nilai 100. Maka kita bisa cek daftar nilai. Nah, dari 3 item sekarang bertambah 1 menjadi 4 item. Ini cara menggunakan append. Nah, gimana kalau kita mau menambahkan 5 nilai 100 gitu ya. Ada 5 nilai yang kita tambahkan. Nah, kita bisa menggunakan perulangan yang sudah kita pelajari, misalkan for. Kalau 5 nilai berarti kita bisa iterasi, misalkan i in range 5 gitu ya. Nah, untuk tiap iterasi apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita ulangi proses menambahkan nilai 100 ke dalam list yang di awal ini. Nah, dengan begini kalau kita execute, oke, berarti dari list awal 70, 80, 90 akan tertambahkan 5 kali nilai 100. Ini menggunakan append di dalam for loop gitu ya. Oke. Contoh yang kedua. Misalkan di contoh sebelumnya gitu ya. Di contoh sebelumnya kita pernah bagaimana cara mencari bilangan puluhan di dalam range 1 sampai 100. Nah, ini juga bisa kita kombinasikan gitu ya, bagaimana mencari nilai puluhan beserta kita simpan di dalam list gitu ya. Nah, misalkan kita buat list kosong terlebih dahulu supaya teman-teman tidak bingung, kita bisa gunakan variabelnya bergantian. Nah, maka di pertemuan kemarin untuk membuat puluhan kita bisa cek seperti ini ya, for i in range 100 bilangan berapa saja yang merupakan puluhan gitu ya. Berarti kalau puluhan kita cek apakah i modulo 10 ini sama dengan 0. Nah, i modulo 10 sama dengan 0, inginnya kita nanti munculnya 10, 20, dan seterusnya. 0 tidak ingin kita munculkan ya. Nah, padahal di range ini defaultnya adalah 0. Maka di sini bisa kita tambahkan syarat ni tidak sama dengan 0. Nah, daftar nilai yang sudah kita buat, yang masih kosong, ini kita bisa tambahkan nilai yang memenuhi syarat puluhan di sini. Nah, dengan begini kita bisa print list tersebut ya, daftar nilai 2. Oke. Nah, yang di bawah ini adalah hasil melist bilangan puluhan dari 1 sampai 100 gitu ya. Oke, ini untuk mempermudah pembacaan. Kemudian ini juga saya beri seperti ini, puluhan. Oke. Nah, kalau kemarin ada perintah menghitung banyaknya dan juga jumlahnya gitu ya, maka kita bisa manfaatkan karena daftar nilai 2 ini sudah berupa list, berarti kita bisa manfaatkan metode yang ada di dalam list. Misalkan kita punya variabel banyak nilai, karena ini sudah kita simpan,
Maka banyaknya nilai kita bisa cek dengan len daftar nilai 2. Ya kan? Banyaknya elemen di dalam list. Kemudian untuk jumlahnya, kita bisa manfaatkan metode sum. Ya, sum daftar nilai 2. Nah, dengan begini, ini kita tidak perlu menggunakan sistem counter ya, menghitung satu persatu tidak perlu kalau kita sudah simpan di dalam list. Oke, misalkan di sini banyak nilai, kemudian yang di bawah adalah jumlah nilai. Oke, untuk variabelnya kita sesuaikan. Nah, di sini sudah bisa kita sesuaikan, banyak nilai puluhan, ada 9, 10 sampai 90 gitu. Jumlahnya ada 450 menggunakan len dan juga sum. Oke. Sekarang kita masuk contoh kedua. Contoh kedua adalah menambahkan beberapa item belanjaan baru. Gitu ya. Menambahkan item belanjaan baru mirip dengan nilai tadi ya. Misalkan kita punya keranjang belanja masih kosong, maka kalau kita ingin menambahkan beberapa belanjaan baru, misalkan kita menggunakan input, jangan lupa kita konversi dulu ke int. Nah, sebanyak n kita ingin menambahkan belanjaan baru, maka kita bisa menggunakan input lagi gitu ya. Item sama dengan input, baru kita tambahkan ke dalam keranjang yang masih kosong tadi. Pen item. Oke. Nah, di sini nanti kita bisa print untuk keranjang belanjaannya. Misal list belanja append and item menggunakan input gitu ya. Oke. Nah, ini tadi yang pertama, input pertama adalah n, berarti misal kita ingin menambahkan berapa belanjaannya? 3 gitu ya. Nah, kemudian masuk ke sini. Nah, berarti dia akan mengulangi proses input itu satu persatu. Misalkan yang pertama kita ingin belanja tomat, kemudian buncis, kemudian jagung gitu ya. Nah, ternyata sudah tersimpan list belanja, setelah di append n item ada tomat, buncis, jagung. Jadi proses input ini diulangi di dalam looping ya. Proses input diulangi di dalam looping ini supaya lebih clear gitu ya. Kita tambahkan string n belanja, kemudian di sini kita tambahkan item supaya lebih clear. Oke. Itu tadi untuk penggunaan append ya. Penggunaan append insya Allah cukup bisa difahami. Kita masuk ke metode yang kedua adalah extend. Extend ini fungsinya untuk memperpanjang ya, translatannya memperpanjang. Nah, extend ini untuk sintaksnya mirip dengan append, yakni nama list, nama variabelnya dot extend. Nah, bedanya yang kita inputkan di dalam extend ini adalah nama list 2. Berarti tipenya yang kita inputkan adalah list. Kalau append tadi bebas ya. Append tadi bebas, boleh berupa string, boleh berupa list lain juga bisa gitu ya. Tapi kalau extend ini harus berupa list. Oke, kita coba langsung contoh pertama menambahkan satu jenis belanjaan ke dalam list yang sudah ada. Misalkan saya punya list belanja, isinya ada apel, banana, mango, cherry, gitu ya. Nah, kemudian saya ingin menggabungkan atau menambahkan satu keranjang belanjaan baru, gitu ya.
Misalkan new belanja menggunakan list yang lain gitu ya. Tomat, buncis, dan juga jagung. Oke. Nah, kita bisa menambahkan ke dalam belanjaan yang lama ini satu set langsung ya, belanjaan yang baru dengan cara nama list pertama dot extend nama list kedua. Oke, kita coba cek untuk listnya apakah terjadi perubahan. Nah, di sini terjadi perubahan, tadinya cuma 4 buah-buahan, sekarang sudah bertambah sayur. Nah, ini jadi fungsinya extend itu seperti menggabungkan 2 buah list gitu. Nah, gimana caranya kita bisa menambahkan list ke dalam list tapi menggunakan looping gitu ya. Menambahkan beberapa jenis belanjaan. Kalau tadi cuma menambahkan satu jenis belanjaan. Oke, di sini saya tambahkan dulu supaya nanti tidak bertumpuk. Adalah list belanja extend satu list. Jadi yang ditambahkan cuma satu list. Nah, di sini kalau kita mau pakai loop, menambahkan beberapa, berarti kita bisa pakai for loop ya. Misalkan kita mau inputnya sesuai keinginan, berarti int seperti ini, int input, ya, banyak keranjang. Seperti ini, kemudian kita gunakan for i. In range i itu bebas ya, variabelnya bisa diganti-ganti, terserah. Ini untuk mempermudah saja, for i in range and misalkan saya ganti jenis gitu ya, jenis. Oke, biar nggak terpaku. Oke, new belanja sama dengan misalkan input dalam kurung dot split dalam kurung. Nah, kemudian untuk new belanja ini akan kita tambahkan ke dalam keranjang belanjaan yang sudah ada. Berarti kita extend dalam kurung new belanja. Oke. Nah, apa yang terjadi di sini? Kita menerima input sebanyak n, kemudian kita iterasi sebanyak n, kita akan menerima input lagi berupa keranjang belanjaannya itu isinya apa ya? Daftar belanjaan. Misalkan seperti ini. Nah, setelah kita menerima, berarti beberapa item kita bisa split berdasarkan spasi ya, kalau nggak ada parameternya. Nah, di sini berarti satu baris ini nanti kita peroleh apa? List ya. Di sini kita peroleh list, isinya apa? Hasil split dari beberapa keranjang, beberapa item di dalam satu keranjang. Gitu ya. Kemudian, karena ini sudah berupa list, maka kita bisa extend ke dalam belanja. Nah, tapi jangan lupa belanja itu apa? Nah, supaya tidak rancu, kita copy ya, karena kalau di Python itu harus di-execute berkali-kali. Nah, berarti belanja di sini adalah ini ya, yang masih 4 item. Oke, coba sekarang kita cek print dalam kurung. Misalkan adalah list belanja extend berapa kali n list gitu ya. Berarti ada beberapa keranjang. Oke. Coba kita coba. Nah, ini adalah hasil yang pertama ya. Hasil yang di sini. Nah, untuk contoh kedua berarti kita perlu isikan dulu banyak keranjang. Misal kita mau menambahkan 3 keranjang. Oke. Nah, sekarang dia ada di sini. Berarti dia membutuhkan input berupa apa? Daftar belanjaan. Nah, daftar belanjaan di sini tadi misalkan tomat spasi buncis gitu ya. Spasi biar beda ya, biar enggak ini tomat buncis apa ya? Kok nggak ada ide. Tomat buncis kubis gitu ya. Oke.
Daftar belanjaan pertama berarti tomat buncis kubis. Oke, daftar belanjaan kedua kita bisa masukkan lagi, misalkan apa? Gunting, kertas, lem, gitu ya. Oke, daftar belanjaan ketiga, misalkan apa? Permen sama donat, gitu. Nah, setelah itu maka dia akan melakukan print ya. Ini ya, donatnya nggak kelihatan ya, tapi ini di sebelah kanan ada donat. Nah, jadi yang dilakukan adalah selama 3 kali jenisnya gitu ya, dia akan membuat inputan baru, menawarkan kita inputan ini, kemudian kita isikan berupa string dari daftar belanjaan. Nah, ini menjadi list. Nah, list ini bisa kita extend ke dalam list yang lama. Oke, untuk list akhirnya, belanja di akhir, maka ini isinya hanyalah satu list yang merupakan perpaduan dari list di awal ini, 4 item, ditambah di sini 3 item, berarti 7, tambah di sini 3 item, 10, tambah di sini 2, berarti 12. Nah, ini di total ada 12. Nah, itu tadi penggunaan untuk extend di dalam loop. Yang terakhir ada metode remove. Remove fungsinya untuk menghapus item dari dalam list ya. Untuk sintaksnya mirip juga, nama list dot remove gitu ya. Yang mau di remove item apa di dalam list tersebut. Nah, misalkan kita punya kita gunakan mirip seperti di contoh sebelumnya gitu ya, menghapus satu item tertentu. Misalkan untuk kita ganti buah gitu ya, apple, banana, mango, cherry. Misal ada nilai yang redundan, banana gitu ya. Banana 2 kali. Oke. Nah, kita ingin menghapus salah satu item di dalam list ini, maka kita bisa gunakan remove. Berarti buah dot remove dalam kurung itemnya, misalkan adalah banana. Nah, ini untuk cara kerjanya dulu ya. Cara kerjanya dulu. Nah, banana, apple, banana, mango, cherry. Akan terhapus banana pertama di dalam list. Oke, nah kemudian gimana caranya kita menggunakan di dalam loop gitu ya, di dalam loop. Contoh menghapus semua item tertentu di dalam list. Nah, kita gunakan lagi. Kenapa saya tulis ulang gitu ya buah di sini? Karena buah di sini sudah berubah gitu ya. Maka kita perlu, kalau maunya sama, kita perlu define ulang. Jangan lupa ya. Kemudian item tertentu supaya lebih fleksibel, saya ganti menjadi hapus sama dengan banana gitu ya. Nah, kemudian menghapus semua item tertentu di dalam list. Berarti kita bisa mengiterasi semua item di dalam list buah ini ya. For item in buah. Nah, kita akan mengiterasi satu persatu. Kita mau menghapus yang ada tulisan banana. Berarti kita perlu tambahkan syarat kalau saat mengiterasi ini ketemu tulisan banana, nah banana sudah kita simpan di variabel hapus, maka kita bisa lakukan apa? Remove. Yang di remove apa? Banana. Banana sudah kita simpan di variabel hapus. Oke. Nah, ini akan menghapus semua banana di dalam list buah. Ya. Coba kita print. Ya. Berarti remove semua item tertentu ya, tertentu sesuai yang kita state gitu ya. Oke, kalau di sini tadi hanyalah remove satu item tertentu. Kita coba. Oke. Kalau tadi hanya hilang banana di depan, nah sekarang setelah kita iterasi ya, kita iterasi semua item, berarti jalannya dari sini, 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 dan seterusnya sampai habis. Kalau ketemu yang dia tulisannya sama dengan stringnya, maksudnya sama dengan hapus atau banana, maka kita remove. Nah, jadi ini di dalam, remove-nya di dalam loop. Gitu ya. Oke, nah ini ternyata
banananya akan, oh ini kelihatan kalau ternyata hasilnya apa? Hasilnya belum sesuai dengan apa yang kita mau ya. Masih ada banananya. Kenapa? Nah, berarti kita perlu hati-hati ya. Remove itu menghapus item di dalam list. Sedangkan for itu kita mengiterasi item di dalam list. Nah, for ini kalau enggak pakai item kan kita biasa gunakan range gitu ya. Berarti indeksnya berjalan dari suatu start ke suatu stop. Nah, kita menghapus itu berarti kita mengubah list yang di awal ini. Maka dari itu, di sini terjadi perubahan indeks. Nah, maka kalau ingin menghapus menggunakan metode remove, lebih tepat kita lebih baik menggunakan perulangan while. Gitu ya. Nah, kita ganti dengan menggunakan while. Nah, yang kita lakukan adalah mengecek selama masih ada banana di list buah, gitu ya, maka kita remove. Nah, jadi while itu memang tidak main di indeks secara langsung gitu ya, tapi apa? Dia ngecek berkali-kali. Oke, jadi kalau walaupun dia sudah terlewat indeksnya, tapi kalau di list buah ini masih ada banana, maka dia akan kembali lagi dan menghapus. Kita cek dulu untuk buah. Oke, dengan menggunakan while sekarang sudah working ya, pakai remove. Nah, serupa contoh ketiga, bagaimana menghapus dan menyisakan satu item. Misalkan ya, kita pengennya satu item tersisa. Nah, kita menggunakan list yang sama, kemudian item yang ingin dihapus juga sama. Nah, masih menggunakan while, hanya saja kita tambahkan syarat while hapus in buah, selama masih ada banana di dalam buah, kita mau menghapus. Akan tetapi apa? Kita mau menyisakan satu. Berarti kita perlu cek ya, apakah di dalam list buah ini masih ada banana atau tidak. Nah, kita sudah pernah tahu untuk menghitung banyaknya item tertentu di dalam sebuah list, kita bisa apa? Gunakan dot count. Nah, yang kita count apa? Banananya. Berarti dot count hapus. Kalau dia lebih dari satu, maka kita remove seperti tadi ya. Remove, hapus gitu ya. Nah, yang lainnya berarti kan satu gitu ya. Satu berarti kita bisa break ya, selesai. Kita menyisakan satu. Oke. Remove semua item. Remove sisa satu gitu ya. Remove item semua item tertentu sisa satu. Oke. Kita coba apple, banana, mango, cherry. Oke, masih sisa satu ya. Ini untuk metode remove. Selanjutnya, kita akan berkenalan dengan apa itu list comprehension. List comprehension adalah cara membuat list baru beserta isinya secara bersamaan dalam satu waktu. Kita mulai dengan membandingkan kalau kita menggunakan looping biasa ya, atau for misalkan biasa. Misal kita ingin menambahkan 10 nilai ke dalam list angka, misalkan kosong, masih kosong, maka perulangannya adalah for i in range 10, kita bisa tambahkan di dalam list yang sudah kita buat menggunakan append. Nah, misalkan kita ingin dari 1 sampai 10, berarti bukan i ya yang ditambahkan, adalah i plus 1. Karena di sini startnya dari 0 gitu ya. Oke. Nah, ini kalau menggunakan for biasa. Kita coba kan di sini kita print list angka menggunakan for biasa, maka akan 1 sampai 10 seperti ini. Nah, list comprehension, nah ini perhatikan, caranya adalah kita akan membuat list baru, misalkan angka 2 gitu ya.
list baru, beserta di dalamnya kita melakukan iterasi secara langsung. Nah, iterasinya menggunakan apa? Menggunakan for, gitu ya. For i in range, sesuai contoh basic kita. For i in range 10. Oke. Kita tuliskan dulu untuk perulangannya for i in range 10. Nah, di sini kita ingin meng-append ke dalam list yang baru angka 2 ini. Apa yang ingin kita append? Adalah i plus 1. Nah, i plus 1 ini kita letakkan di depannya. Jangan lupa spasi. Nah, ini adalah cara membuat list baru dengan list comprehension hanya dengan satu baris. List angka menggunakan list comprehension. Oke, angka 2 ya. Nah, jadi angka 2 ini belum ada dimanapun, baru banget variabelnya. Sekaligus langsung kita apa? Isikan gitu ya. Kita iterasi di dalam list. Kita coba cek apa yang terjadi. Nah, ternyata apa? Sama ya, hasilnya sama. Nah, jadi tadi langkah pertama kita tuliskan iterasinya terlebih dahulu, kemudian kita balik ke depan, kita tuliskan apa yang mau kita append. Ya. Oke. Jadi kalau ini salah gitu ya, kita cuma nulis i saja, maka listnya juga akan berubah. Nah, apa yang terjadi kira-kira kalau i saja? Kalau i saja, maka startnya dari 0 gitu ya. Karena apa? Range-nya 10 itu adalah 0,10 defaultnya. Nah, maka kalau kita mau yang sama dengan contoh yang di atas, kita juga akan menambahkan 1. Nah, menggunakan soal contoh puluhan, gimana caranya? Misalkan kita pakai variabel yang sama ya, nggak masalah, ini akan di override, yang penting kita sudah print, maka di sini ini akan di override variabelnya. Angka 2, bagaimana cara menambahkan puluhan secara langsung? Kita tuliskan dulu for-nya. For i in range, nah, angka puluhan dari 1 sampai 100. Berarti seperti ini untuk for-nya. Nah, yang akan kita tambahkan apa? Yang akan kita tambahkan adalah ini kita menggunakan yang biasa dulu aja. Yang biasa dulu aja ya. Ini nanti contoh yang ketiga. Yang biasa adalah misalkan kita ingin menggunakan perkalian gitu ya, perkalian. Oke, berarti di sini yang kita append adalah apa? I dikali 10. Oke, nah apakah ini sudah berhasil? Angka 2. List angka puluhan menggunakan list comprehension. Nah, ternyata masih belum sesuai 0 sampai 90. Nah, tinggal kita apa? Sesuaikan ya. Di sini range-nya berarti start-nya dari 1, end-nya dari 11. Nah, barulah ini kalau sampai 100 ya. Kalau sampai 100 berarti ini benar gitu ya. 1 sampai 11. Kalau cuma mau sampai 90 ya di sininya 10. Oke. Contoh yang ketiga, ini kalau menggunakan tadi ya, modulo sampai 100 gitu ya. Nah, kita buat angka 2, lagi-lagi ini di override gitu ya. List kosong, kemudian for i in range 100, jadi kita mau membuat puluhannya dengan modulo. Nah, apa yang akan kita tambahkan? Yang ingin kita tambahkan adalah sesuatu gitu ya, sesuatu. Nah, akan tetapi karena kita perlu memodulukan, berarti kita tuliskan dulu ya syaratnya, yakni si if gitu ya. Berarti yang akan kita cek syaratnya apa? Si i ya. I di dalam 100 ya, mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 40, 50, 60, 61, 62 dan seterusnya sampai 99, itu kita cek apakah ketika di modulo 10 dia sama dengan 0 gitu kan, puluhan ya. Jadi menulisnya for i in range 100 if i modulo 10 sama dengan 0, baru kita pindah depan. Nah, pindah depan untuk meng-append nilai baru. Berarti yang akan kita append apa? I. Kenapa? Karena dia sudah lolos syarat di sini gitu ya. Nah, coba kita print hasilnya seperti apa. List angka puluhan, list comprehension
plus if modulo gitu ya. Oke. Nah, ternyata di sini 0 sampai 90. Sedikit lagi ya, nolnya masih ke ikut. Nah, ini kita bisa modifikasi di bagian range-nya saja ya. Berarti kita startnya dari 10 sampai 90. Nah, ini tadi adalah bagaimana menggunakan list comprehension. Tidak harus menggunakan ini ya. Kalau bingung, tapi kalau misal sudah terbiasa, ini lumayan mempercepat ya satu baris. Tapi kalau bingung, saya sarankan menggunakan looping biasa seperti tadi ya. Oke, terima kasih.